Cerita diawali dengan memperlihatkan 3 orang yang sedang memanjat tebing. Ada Becky dan juga suaminya yang bernama Dan, serta sahabat mereka yang bernama Hunter. Awalnya pendakian mereka berjalan dengan lancar, hingga saat Dan hendak mengaitkan pengait di dalam lubang, ia dikagetkan oleh seekor burung yang muncul dengan tiba-tiba. Dan pun terjatuh lalu bergelantungan di seutas tali, hingga akhirnya ia pun terjatuh ke dasar jurang. 1 tahun pun berlalu, Becky masih berduka atas insiden yang menimpa suaminya. Becky bersedih terlalu lama, hal itu membuat ayahnya sangat mengkhawatirkan putrinya itu. Sebenarnya ayah Becky kurang suka kepada Dan. Menurut sang ayah, Dan adalah laki yang tidak baik. Ayahnya ingin Becky tidak terlalu berlarut dalam kesedihan ini, dan ia ingin Becky kembali melanjutkan kehidupannya. Sang ayah sempat bertanya, bagaimana jika perannya dibalik? Apakah Dan akan melakukan hal yang sama seperti Becky yang berlarut dalam kesedihan ini? Lalu Becky pun pulang ke rumahnya. Dan kali ini Becky memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Untungnya Hunter menelpon di saat yang tepat. Tak berselang lama Hunter pun datang. Hunter datang ke sini bertujuan untuk mengajak Becky kembali memanjat. Selain itu, ayah Becky menyuruh Hunter untuk menghibur Becky. Dan ayahnya ingin Becky ceria kembali seperti dulu, begitupun dengan Hunter. Hunter menunjukkan menara TV yang terbengkalai untuk mereka panjat, tapi Becky mengatakan kalau ia belum siap untuk kembali memanjat. Hunter pun memotivasinya dengan kata-kata yang pernah diucapkan oleh Dan, yaitu jangan mati jika kau ingin hidup, atau tetap hidup bahkan jika kau sekarat. Dan menurut Hunter, Becky bisa menaburkan abu Dan di atas menara itu, tapi Becky masih belum siap untuk itu. Keesokan harinya setelah melihat abu kremasi Dan, Becky pun berubah pikiran. Lalu mereka berdua berangkat menuju tempat yang dituju. Malam pun gelap, Becky dan Hunter pun mampir di sebuah restoran. Becky menanyakan kenapa Han menjadi seseorang yang berbeda di konten YouTube miliknya. Dan menurut Han, itu hanyalah untuk menarik perhatian para penonton. Kemudian seorang pelayan datang menghampiri. Han pun menanyakan di mana letak menara TV B67. Dan ternyata menara itu terlihat dari restoran ini. Dikarenakan baterai ponsel Becky habis, Han pun membantunya dengan mengecaskannya di dudukan lampu meja. Lalu Becky pun bermimpi terbangun dari tidur dan di sebelahnya ada Dan. Becky pun menyatakan cinta dan seperti biasa Dan membalasnya dengan sebuah kode yaitu 143. Pagi harinya mereka bersiap untuk menuju menara. Han merekam perjalanannya ini dengan ponsel untuk dijadikan konten. Dan hampir saja mobil mereka hampir tertabrak karena Han terlalu fokus dengan HP-nya. Singkat saja, mereka pun tiba di tempat yang dituju. Karena ada pembatas, mereka harus berjalan untuk menuju ke menaranya. Di sana ada bangkai seekor anak rusa yang sedang dimakan oleh burung bangkai. Han pun mengambil beberapa foto dengan handphonenya dan membagikannya di media sosialnya. Selain itu, Han juga membuat vlog untuk memulai perpanjatannya ini. Sementara itu, Becky nampak gelisah dan tubuhnya gemetar. Ia berniat mengurungkan niatnya, tapi Han memotivasi Becky agar jangan sampai rasa takutnya menguasai dirinya. Becky harus mengambil kendali dirinya sendiri. Lalu kepercayaan diri Becky mulai terkumpul kembali. Dengan perasaan tak karuan, Becky pun mulai menaiki anak tangga di menara ini. Setelah beberapa saat, Becky hampir saja terjatuh karena anak tangganya patah. Untungnya ia menggenggam erat anak tangga yang lainnya. Lalu di setengah perjalanan mereka beristirahat sambil melepas dahaga. Kemudian mereka kembali melanjutkannya. Dan singkat saja mereka pun tiba di atas menara itu. Sebenarnya Becky ketakutan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke ujung menaranya. Tapi apa boleh buat, perjalanannya hanya tinggal sedikit lagi. Han terus menyemangati Becky, meski Becky merasa ngeri jika harus melihat ke bawah. Ditambah lagi Han bertingkah konyol dengan menggoyang-goyangkan anak tangga. Hingga pada akhirnya mereka tiba di puncak menara yang tanpa mereka sadari ada beberapa baut tangganya yang terlepas. Becky bisa tersenyum lega karena berhasil melawan rasa takutnya. Kemudian mereka mengambil beberapa foto dan video dengan aksi-aksi gila yang dilakukan Hunter. Becky pun ditantang untuk melakukan hal yang sama. Becky sempat menolak, tapi hingga pada akhirnya Becky pun memberanikan diri untuk melakukannya. Setelah itu Becky dan Han kegirangan karena mereka berhasil menaklukkan menara yang sangat tinggi ini. Becky merasa mungkin ini sudah waktunya untuk merelakan Dan, lalu ia pun menaburkan abu kremasinya. Han juga ikut bersedih karena ia juga merasa kehilangan Dan, tapi sekarang mereka memiliki semangat baru. Dirasa sudah cukup, mereka memutuskan untuk kembali turun.
Becky mulai menuruni tangganya, dan tiba-tiba anak tangganya copot lalu berjatuhan. Untungnya Han bisa menahan beban tubuh Becky. Han mencoba menarik Becky ke atas, meski sempat terkendala tapi ia berhasil. Mereka pun tertawa karena tadi itu hampir saja merenggut nyawa. Dan mereka pun terkejut setelah melihat tangganya menjadi hilang. Mereka sempat panik tapi Han menyuruh Becky untuk tetap tenang, dikarenakan jikalau panik hanya akan memperkeruh keadaan. Setelah dilihat-lihat, di sana ada sebuah box yang di dalamnya ada teropong dan suar. Tapi sialnya kantong mereka terjatuh dan tersangkut di atas parabola. Lagi-lagi Han menenangkan Becky kalau mereka memiliki suar yang bisa mereka pakai untuk meminta bantuan. Dan mungkin juga nanti ada seseorang yang akan menelepon 911 untuk menolong mereka. Rupanya kaki Becky terluka. Han pun membalut lukanya dengan baju yang ia kenakan. Sebenarnya Han juga panik, tapi ia tidak menunjukkannya kepada Becky. Kemudian Becky merekam video dan menanyakan alasan Han kenapa membuat vlog. Tanpa diduga Han melakukan ini karena Dan. Apa yang terjadi kepada Dan itu membuatnya sadar bahwa hidup ini cepat berlalu. Han ingin menyebarkan pesan bahwa hidup ini terlalu singkat, jadi gunakanlah setiap momennya dengan melakukan sesuatu yang membuatmu merasa hidup. Becky sangat kagum mengetahui alasan Han membuat vlog. Kemudian mereka pun melihat-lihat sekitar dengan teropongnya. Terlihat ada sebuah RV tua di bawah sana, tapi sepertinya mobil itu sudah terbengkalai. Lalu Han menyadari sesuatu setelah ia melihat handphonenya. Mereka memang tidak mendapat sinyal di atas sana, tapi di bawah ada sinyal, karena postingan yang mereka upload waktu di bawah bisa terupload. Hunter pun mencari cara untuk mencari sinyalnya. Ia mencoba mengulurkan handphonenya dengan tali dan memposting pesan memintai pertolongan. Setelah beberapa cara ia coba, mereka tetap tidak mendapatkan sinyalnya. Becky pun menyarankan bagaimana jika mereka melempar HP-nya ke bawah tapi menggunakan pelindung. Mereka pun membungkus HP itu dengan sepatu dan beberapa pakaian mereka. Sambil menunggu, mereka memantau kembali area sekitar, dan di bawah terlihat ada seorang pria. Mereka melempari orang ini dengan sepatu milik Becky. Anjing pria itu ngeh kalau ada seseorang di atas tower, tapi tidak dengan si lelaki karena ia sedang fokus dengan teleponnya. Saat mereka melihat ke sudut lain, ada seseorang di mobil RV tua, dan Han memutuskan untuk menyalakan suar saat gelap tiba. Lalu Becky melihat video kenangannya bersama Dan. Becky pun merasa ada yang aneh dengan ekspresi Han di dalam video itu. Kemudian waktu menyalakan suar telah tiba, dan para lelaki tadi melihat keberadaan mereka. Lelaki ini menghampiri, akan tetapi mereka terhenti di sebelah mobil milik Han, dan sialnya mereka malah mencuri mobil Han. Becky dan Han pun bersedih karena harapan mereka untuk selamat redup kembali. Pada malam harinya, kaki Becky mulai terasa nyeri. Ditambah lagi ia melihat tato di kaki Han yang merupakan kode cinta dari Dan. Sontak saja Becky menanyakan sesuatu yang bersangkutan dengan kode itu kepada Han. Dan ternyata Han pernah menjalin hubungan terlarang bersama Dan. Dan yang lebih ahamnya lagi, mereka pernah tidur bersama saat mereka berdua sedang mabuk. Han mengakui kalau ia mencintai Dan, tapi Han memutuskan untuk mengakhiri hubungannya karena bagaimanapun Dan adalah suami dari sahabatnya. Dan Han meminta maaf kepada Becky atas ketololannya ini. Matahari pun meninggi dan mereka mulai kehausan. Juga sudah dipastikan kalau HP Han yang dijatuhkan sudah hancur. Meski sekarang terasa canggung, tapi mereka harus bekerja sama untuk mengambil kantongnya. Dan jika bisa, mereka akan menerbangkan drone ke motel yang diselipkan catatan untuk memintai pertolongan. Dikarenakan tak ada pilihan, Han bersedia mengambil kantongnya dengan menggunakan tali yang mereka miliki. Becky meminta Han untuk berhati-hati, dan Han kembali meminta maaf dan menyatakan kalau dirinya menyayangi Becky. Lalu Han turun, dan tibalah ia di atas parabola. Karena tangannya tak sampai untuk menggapai kantong, Han pun memutuskan untuk melakukan aksi di luar nalar, dan ia berhasil mendarat di atas parabola. Sekarang tinggal bagaimana caranya ia kembali meraih talinya. Han berusaha menggapainya tapi tangannya tak sampai. Lalu Han mengaitkan kantongnya dengan tongsis, dan ia akan mencoba melompat untuk meraih talinya. Untungnya Han berhasil meraih tali itu. Dengan bersusah payah, Becky menarik tali dan Han pun menaikinya. Saat Han hampir sampai, ia terpeleset dan jatuh. Untungnya Han masih bisa meraih tali. Karena tangan Han terluka, Becky harus sekuat tenaga untuk menarik Han ke atas. Setibanya di atas, Becky pun bersyukur karena Han masih diberi keselamatan. Lalu Becky langsung menulis pesan di atas bil dengan eyeliner. Kemudian ia menyelipkannya di drone dan menerbangkannya menuju ke motel. Tapi sayang, baterainya keburu habis.
Dengan terpaksa Becky membawa drone-nya kembali. Becky sangat sedih, tapi Han selalu menyemangatinya. Dan pada malam harinya Becky terbangun dari tidur mendapati kalau Han sudah tidak ada. Tiba-tiba ada burung bangkai yang menyambar-nyambar, lalu burung itu memakan tubuh Hunter. Kemudian Becky terbangun dari mimpi buruknya. Bebarengan dengan itu Becky memiliki ide untuk mengecas baterai drone-nya. Pada keesokan harinya Becky bersiap untuk memanjat tiang lampu. Ia berniat akan mengecas dengan cara yang sama dengan yang dilakukan oleh Hunter waktu itu. Dikarenakan colokannya kurang panjang, Becky mengakalinya dengan memasukkan cincin kawin ke dalam dudukan lampu. Becky terus bertahan menunggu baterainya sampai terisi penuh. Setelah berjuang dengan begitu beratnya, Becky pun berhasil dan akan menerbangkan drone-nya saat para pengunjung motel ramai. Di sela-sela ia menunggu, Becky menyadari kalau ucapan ayahnya itu benar. Sang ayah hanya ingin membantunya, tapi Becky telah berlaku jahat kepada sang ayah. Untuk menjaga Becky tetap terjaga, Hunter menyuruh Becky untuk terus bercerita. Lalu, tibalah waktu check out. Becky langsung menerbangkan drone itu. Saat drone-nya akan sampai, tiba-tiba ada mobil yang melintas dan menabrak drone itu. Sayangnya, sang supir tidak mengecek drone yang ia tabrak. Harapan mereka untuk selamat kini telah sirna. Terang pun berubah menjadi gelap karena akan ada badai yang datang. Han meminta kepada Becky agar tidak tertidur karena burung bangkai mulai mencium bau luka kakinya. Dan Han menyarankan Becky untuk memakan sesuatu agar memiliki energi. Lalu Becky ingin mencoba melempar kembali HP ke bawah dan Becky meminta sepatu milik Hunter. Hunter pun memberitahukan kalau sepatunya ada di bawah. Dan ternyata si Hunter ini telah tewas saat insiden terpeleset waktu mengambil kantong. Karena saking takutnya Becky sampai berhalusinasi kalau Hunter masih hidup. Padahal sejak kemarin ia hanya tinggal seorang diri. Kemudian badai pun datang. Becky membuat video yang bisa jadi ini adalah saat-saat terakhir ia hidup. Di sisi lain, ayahnya selalu mencari dan menghubungi putrinya yang entah kemana. Dan setelah badainya berlalu, Becky pun berpura-pura mati untuk mengelabui burung bangkai. Dan saat ada kesempatan, Becky menangkap si burung dan membunuhnya. Dengan terpaksa, Becky harus memakan daging si burung. Setelah itu, Becky akan melakukan percobaan terakhirnya dengan turun menghampiri mayat Hunter. Becky sangat sedih melihat sahabatnya terbaring tak bernyawa. Kemudian Becky mengirimkan pesan kepada ayahnya lalu memasukkan HP miliknya ke dalam sepatu Hunter. Dan dengan terpaksa, Becky memasukkan sepatu itu ke dalam perut Hunter yang sudah bolong dimakan burung. Lalu Becky pun menjatuhkan mayatnya. Bebarengan dengan itu penyangga dari parabolanya mulai tak stabil. Dan sepertinya pesan itu telah sampai kepada sang ayah. Sang ayah tiba di sana, ia mengira kalau Becky telah tewas dan ternyata yang ia lihat adalah jasad Hunter. Becky pun menghampiri sang ayah lalu memeluknya. Becky meminta maaf dan bersyukur kepada sang pencipta karena masih diberi keselamatan. Kini Becky telah mendapatkan pelajaran berharga untuk menghargai hidup. Lalu film pun selesai dan bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.